Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope everything is fine. Anyway, today we are going to continue our lesson material in Unit 4 with the title is Asking for Permission. Asking for means meminta and permission means izin. So today from this video we are going to learn how to ask someone for ask permission. Jadi di video kali ini kita akan mempelajari caranya meminta izin kepada seseorang. Seperti contohnya jika kalian ingin meminjam pensil teman kalian, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu harus izin. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, jika tidak berarti kalian mencuri pensil teman kalian tersebut. Oke, let's check this material. Yang pertama, asking for permission. Jadi, untuk meminta izin, kita punya beberapa ekspresi atau kalimat yang umum digunakan ketika kita ingin mengutarakan atau meminta izin kepada seseorang. Yang pertama, kita bisa menggunakan may I? Bolehkah saya? Contohnya, may I borrow your pen please? Bolehkah saya meminjam pulpenmu? And the second was, can I? Bisakah saya? Contohnya, can I come to your house? Bisakah saya datang ke rumahmu? Next, kita ada could I? Bisakah saya? Could I submit the assignment, miss? Bisakah saya mengumpulkan tugas saya, Bu? Berikutnya kita punya do you mind if? Do you mind if? Apakah kamu keberatan jika? Contohnya, do you mind if I sit here? Apakah kamu keberatan jika saya duduk di sini? Berikutnya, would you allow me to? Apakah kamu memperbolehkan atau apakah kamu mengizinkan saya? Untuk contoh kalimatnya, would you allow me to join your group chat? Apakah kamu memperbolehkan saya bergabung dengan grup chat kamu? And the last one we have, is it okay if? Apakah baik-baik saja jika? Untuk kalimatnya, is it okay if I call you later? Apakah baik-baik saja jika saya menghubungi kamu nanti? Mungkin di antara kalian akan muncul beberapa pertanyaan. Kapan ya kita bisa memakai may I, can I, could I, do you mind if, would you allow me to, atau is it okay if? Nah, intinya ini sama aja ya anak-anak. Jadi dari may I sampai is it okay if itu adalah ungkapan yang biasa kita gunakan untuk meminta izin. Nah, tapi jika kita meminta izinnya kepada orang yang lebih tua, orang yang kita segani, atau orang yang belum kita kenal, biasanya untuk menunjukkannya kita bisa menggunakan may I. Nah, lalu apa bedanya can I dan could I? Padahal artinya sama-sama bisakah saya. Nah, oke. Dalam grammatical language, can I dan could I adalah perbedaannya lebih sopan jika kita menggunakan could I. Jadi posisinya could I lebih sopan daripada can I. Oke, next. Nah, giving permission. Nah, sekarang bagaimana jika orang lain yang minta izin dengan kita dan kita akan mengizinkan apa yang orang lain itu inginkan? Oke, giving permission. Ada beberapa ekspresi yang sering digunakan jika kita mengizinkan orang melakukan sesuatu. The first one is yes, of course. Ya, tentu saja. Next, sure, go ahead. Ya, silahkan. Then yes, you may. Ya, boleh. And the last one is sure, I don't mind. Tentu saja, saya nggak keberatan. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana caranya kita menolak jika seseorang minta izin pada kita dan kita tidak mengizinkan orang tersebut melakukan apa yang dia mau? Namanya adalah declining
permission. Nah, berikut adalah ekspresi atau ungkapan yang sering digunakan ketika kita ingin menolak permintaan izin dari orang lain. Yang paling umumnya kita bisa menggunakan sorry, maaf. For example, sorry, I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakannya. Nah, contoh, ada teman kalian ingin meminjam penghapus, tapi di saat yang bersamaan kalian sedang menggunakan penghapus itu. Nah, untuk menolaknya kalian bisa menggunakan sorry, I'm using it. Next, kita bisa menggunakan no, tidak. For example, no, you may not. Tidak, kamu tidak boleh. Maksudnya ya, kalian menolak ketika ada orang meminta izin untuk melakukan sesuatu. Atau no, please don't. Tidak boleh. Oke, next. Ada I'm afraid you cannot. I'm afraid you cannot. Saya takut kamu tidak bisa. Nah, meskipun kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu agak rancu ya anak-anak, tapi intinya kalimat ini kita mengungkapkan tidak memberikan izin. Artinya kita sebenarnya nggak enak nih kalau kita nggak ngizinin, tapi ya mau nggak mau kita harus menolaknya, ya seperti itu. Oke, the last one is I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. Nah, ini cara menolak izin seseorang dengan cara yang lebih sopan. Oke, It's me. May I come in? Of course. Come in. Yuck. What a messy room you have. You need to clean it up, Anne. All right. Maybe later. What are you up to? Let's hang out. I'm in the middle of my homework. I'm almost done. Hold on. Okay. It's really hot in here. Can I open a window? Yeah, go ahead. Tadi barusan yang kalian saksikan adalah beberapa cuplikan video yang di dalamnya ada beberapa expression asking for permission dan giving permission ya. Kalian bisa mengidentifikasi sendiri. Oke, karena materi kita adalah asking for permission, tidak jauh dari pembelajaran grammar. Nah, grammar di sini atau tata bahasa yang digunakan dalam asking for permission adalah model may. Tolong diingat-ingat ya. Di kelas 8 ini kita sudah mempelajari beberapa jenis model. Ada can, ada will, ada should, ada must. Nah, berikutnya kita akan mempelajari modal may. May cara membacanya seperti membaca bulan. May. Oke, next. Jadi, model may selalu diikuti oleh kata kerja dasar atau verb base. Atau yang sering Miss Hani ajarkan kepada kalian, verb 1. Kata kerja bentuk pertama. Tidak ada tambahan ing, tidak ada tambahan ed, atau tidak ada tambahan s. Pahamnya di sini? Jadi kalau misalkan kata kerjanya bring, ya bring, tidak brings atau brought, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, model may tidak memiliki participle atau imbuhan. Contoh, may I use your dictionary? Bolehkah saya menggunakan kamusmu? Perhatikan ya, di sini may diikuti oleh kata kerja dasar yaitu verb base. Verb base-nya adalah use. Use di sini artinya menggunakan. Use-nya tidak kita ubah menjadi using atau used. Paham ya sampai sini? Oke, next. Sekarang kita lihat fungsi dari model may. Yang pertama, to express permission, untuk mengungkapkan izin. Yang kita pelajari tadi adalah
cara meminta izin. Nah, cara meminta izin biasanya umumnya menggunakan model may. For example, may I go camping, Mom? Bolehkah saya pergi berkemah, Bu? Atau you may turn off the TV. Kamu boleh mematikan TV-nya. Ya, jadi fungsi may yang pertama adalah untuk mengungkapkan izin. Fungsi dari model may yang kedua adalah to express probability, untuk menunjukkan atau mengekspresikan kemungkinan. The example is, Percy Justin has a few minutes left. They may still make a score. Tim Persija memiliki beberapa menit terakhir. Mereka mungkin masih bisa membuat skor. Contoh yang kedua, Charlotte may be sick, so she is absent today. Charlotte mungkin sedang sakit, jadi dia absen hari ini. Okay, the last one. Fungsi dari modal may adalah to express wishes, untuk mengungkapkan harapan. Jadi may di sini artinya semoga. For example, may all your wishes come true. Semoga harapan kamu menjadi kenyataan. Atau contoh yang kedua, may your baby bring a lot of happiness to your family. Semoga bayimu membawa banyak kebahagiaan di keluargamu. Okay, I think enough for the lesson today. Thanks for watching and keep your healthy. Tetap semangat belajar di rumah. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Setelah ini, silakan kalian buka di kolom Evaluation Unit 1. Miss akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.